Halo bro, kembali lagi di Gaptek.id dan selamat datang di setup barunya Gaptek.id. Akhirnya selesai juga ya pindahan rumah dan juga pindahan setup. Jadi ke depan nanti video Gaptek di akhir tahun 2025 sampai dengan 2026 nanti itu semua setnya tuh bakalan ada di sini. Di belakang gua ini adalah setup PC pribadi gua yang sebelumnya mungkin kalian udah sempat lihat setup gua itu seperti apa dengan PC baru gua. Nah, nanti ini bakalan jadi background shooting gua. Nanti ke depannya mungkin akan gua tambahin meja. Jadi kalau misalkan lagi ada syuting untuk PC rakitan, itu gue juga bisa tempatin langsung dengan background yang sama di setup yang satu ini. Karena sebetulnya rumah gue yang satu ini tuh memang jauh lebih sempit ya dibandingkan dengan studio yang lama gitu. Jadi sejauh ini sekarang itu studio masih tetap dipakai sebagai testbed dan juga untuk PC rakitan. Tapi kedepannya nanti bakalan full semuanya itu dijalankan di tempat yang baru ini ya. Nah, untuk update setupnya itu kemarin gue udah sempet posting juga di Instagram, di YouTube Community, di Facebook ya. Itu gue nanyain juga kira-kira perlu nggak untuk barang-barangnya itu atau produk-produknya itu di spill dan dikasih tahu ke teman-teman. Siapa tahu bisa jadi referensi juga untuk mengupgrade setupnya. Nah, jadi di sini memang kelihatannya tuh nampak setupnya itu kayak baru semua. Tapi padahal sebetulnya nggak 100% baru ya. Terutama di bagian PC ya, karena PC di sini masih tetap menggunakan PC mini ITX gue yang sebelumnya yang menggunakan AMD Ryzen 9 9900X dan GPU-nya itu menggunakan RTX 4070 Super dan lain sebagainya. Kalian bisa cek aja nanti untuk video rakitan PC-nya karena gue udah sempat upload juga saat itu ya untuk update PC barunya beserta dengan setup gue juga kayak gimana. Nah, yang baru itu ada apa aja? Yang baru itu yang pertama jelas adalah monitor. Karena sebelumnya monitor itu gue menggunakan Gigabyte M28U. Kali ini gue pingin mencoba experience baru dengan menggunakan monitor OLED. Jadi kali ini gue upgrade monitornya. Secara panel sih upgrade ya dari IPS ke OLED, tapi secara resolusi sebetulnya turun dari 4K ke 2K atau 2560x1440. Monitor yang gue pakai ialah Gigabyte MO27K2. Gue memutuskan untuk membeli monitor ini karena secara harga menurut gue ya cukup masuk akal gitu. Gue dapat di harga 7.080.000 untuk sebuah monitor yang udah punya panel OLED, resolusinya 1440p, 240Hz, dan dia udah True Black 400 juga. Jadi gua rasa ini udah lebih dari cukup untuk penggunaan gue pribadi, apalagi sebetulnya GPU gue juga 4070 Super, yang mana untuk main game di resolusi 1440p juga itu udah lebih dari cukup. Lalu apalagi yang baru dari setup gue ini, yang baru itu adalah jelas meja. Karena gue nggak bawa meja lama yang ada di studio lama ya. Jadi meja ini gue beli dari Expanse ya, itu seharga sekitar 1,3 jutaan lah, 1,35 juta atau 1.340 gitu, gue agak lupa, nanti gue cantumin aja semuanya di tag produk atau di kolom deskripsi untuk link pembeliannya ya. Ini meja elektris, jadi bisa dinaikin, bisa juga diturunin. Jadi kalau misalkan gue lagi mau syuting berdiri kayak begini, biar setupnya masih tetap kelihatan, ya gue bisa berdiriin atau tinggiin mejanya gitu ya ke berapa persen kayak gitu ya dengan remote control yang udah disediain di mejanya juga. Lalu yang baru lagi ialah di peripheral. Jadi peripheral ini termasuk monitor itu baru semua. Kayak keyboard ini gue ngambil dari Royal Clutch ya. Royal Clutch ini gue pakai seri dari serinya itu ialah Royal Clutch RK R87 Pro buat yang nanya. Ini keyboardnya nggak wireless, jadi wire aja karena memang gue juga kurang suka dengan keyboard wireless sebetulnya, walaupun memang di setupnya itu bakalan kelihatan lebih rapi. Biasanya gue pakai yang wireless itu untuk mouse-nya aja. Mouse-nya itu gue masih belum ganti sih, tapi ini mouse-nya masih menggunakan Logitech seri apa ya, gue juga agak lupa, M660 ya. Ini gue masih pakai dari entah dari tahun berapa gue udah pakai itu dan gue belum ganti-ganti karena memang ya belum waktunya ganti aja. Deskmat juga gue ganti. Sebelumnya itu deskmat pakai Ryzen Cats yang bareng sama Puro, VTubernya Gaptek saat itu. Ini gue ganti dari Tenjin dan serinya ini ialah Aikawara. Kalau misalkan teman-teman itu mau cari ya untuk deskmatnya. Gue senang aja sama deskmatnya karena dia banyak tulisan hiragana dan juga katakananya di dalam sini. Habis itu untuk kabel manajemen di bawah mejanya itu gue pakai kabel manajemen dari Oxymos ya. Teman-teman bisa cari aja di Tokped atau di Shopee gitu ya, atau nanti gue tag aja produknya semisal memang mau coba contoh kabel manajemen gue. Kabel manajemen gue sebetulnya nggak rapi-rapi banget karena memang ini sebetulnya juga belum 100%. Karena ya seperti yang kalian lihat
Di sini masih ada beberapa ornamen yang kosong sih sebetulnya, yang bisa masih diisi gitu. Beberapa yang ada yang menyarankan gue untuk pakai pegboard atau misalkan naruh lukisan dan segala macam. Di sini juga sebetulnya udah ditaruh satu ya foto, tapi di sebelahnya tuh masih agak kosong. Ini foto anak gue ya, bukan ngambil dari Google gitu, ada orang cosplay Gohan terus ditempel di tembok, enggak. Tapi ini sebelahnya masih kosong tuh karena ada tembok yang retak. Jadi memang kayaknya mau dibenerin dulu atau ditutup dengan wall panel. Mungkin nanti gue masih coba mikir-mikir lagi gimana caranya untuk ngebikin temboknya ini jadi jauh lebih rapih. Karena ya sejauh ini masih ada retakan-retakan tembok nih yang memang perlu dibenerin lah intinya. Lalu speaker nih, ini speaker juga baru. Sebelumnya gue speaker cuman pakai Logitech Z1 berapa gitu ya, yang 100 ribuan. Nah ini sekarang gue speaker pakai dari Edifier, yaitu adalah Edifier R1280dB. Untuk orang yang sebelumnya pakai speaker Logitech yang 100 ribuan, tentu gue ngerasanya upgrade-nya jauh banget ya. Jadi secara kualitas suara ya gue cukup seneng. Gue nggak tahu harganya ini berapa, kalian cek aja atau nanti gue tag aja produknya, karena ini speaker gue bukan boleh beli, tapi gue boleh dapat dari merchandise gitulah dari Edifier saat itu. Hadiahnya kebetulan dikasihnya speaker yang satu ini, dan gue nggak pernah pakai, akhirnya baru kepake sekarang gitu. Lalu ada controller juga, ini juga gue nggak beli, controller DualSense, controller PS5, karena nggak ada PS5 juga sebetulnya di sini, main gamenya cuma di PC. Ini dapat dari door prize saat itu. Lalu untuk lampu-lampuannya nih, lampu-lampuan di sini gue ngambil dari Informa dan juga dari Asko. Ya, jadi nanti semuanya barang-barangnya mungkin bisa gue tag. Kalau yang di sebelah sini sih ini rak biasa aja ya. Ini rak lama juga, udah ada dari pas awal-awal gue pindah ke sini buat naruh-naruh barang yang betul-betul random aja ya di situ. Jadi kurang lebih segitu ya untuk setup baru gue beserta dengan perintilan-perintilan periferalnya. Jadi kalau misalkan ada yang bisa teman-teman tambahin, kira-kira perlu ditambahin apa, terutama di bagian dinding sih, karena kan dinding ini masih perlu ada sedikit renovasi ya, karena memang ada retak dan perlu dibenerin. Setelah dibenerin nih tembok, kira-kira harus dikasih apa gitu, atau mungkin diakalin aja yang retaknya sama wall panel. Apakah menurut kalian itu oke atau enggak? Boleh komen di bawah, atau mungkin bisa tambahin di kolom komentar di bawah, kira-kira nambahin apa lagi nih untuk setup gua. Sebenarnya ada kursi juga ya. Ini kursi sebetulnya dari studio lama. Nah, ini kursinya. Ini kursi dari Fantech. Ini kursi punya istri gua sebetulnya. Jadi nggak beli kursi lagi. Jadi kalau misalkan nanti syutingnya itu duduk, ya kursi yang bakalan kelihatan ya kursi Fantech yang satu itu gitu. Karena katanya istri gua mau beli kursi lagi. Jadi gua pakai aja. Yang di studio lama kan itu kursinya kursi gaming ya. Terlalu gede menurut gua, jadi ya gua kayaknya pakai kursi yang kecil-kecil gini aja lah, karena ruangan di sini juga cukup terbatas. Jadi kurang lebih kayak gitu ya untuk setup gua. Untuk sementara sih, nanti misalkan untuk ngebahas barang-barang yang kecil, karena gua belum beli meja untuk di depan nih, untuk ditaruh pas lagi syuting. Palingan kayak kalau syuting laptop gua masih bisa kayak begini ya, atau mungkin ubah angle dari sebelah sana gitu ya, biar laptopnya masih bisa tetap kelihatan. Nanti bisa diatur deh caranya kayak gimana. Oke, segitu aja untuk update setup Gaptek tahun 2025/2026. Kira-kira menurut kalian gimana? Coba komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Jangan lupa subscribe, gue Suki, dan seperti biasa, sampai jumpa di lain kesempatan.